ada yang membuat hal yang bikin aku curiga sama keluarga Cakradinata. Dan itu yang membuat aku ngerasa keluarga Cakradinata tuh ada kaitannya dengan pembunuhan ayah sama ibu aku. Tapi kenapa kamu bisa bilang seperti itu, Yasmin? Semua apapun masalah itu udah aku runtutin semuanya itu langsung berfokus sama keluarga Cakradinata. Saya tidak terlibat apapun dalam kebakaran rumah sakit Yudhistira, Mas. Sekali bohong, orang akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Gini Pak Pras, mungkin ada sesuatu yang mau Pak Pras sampaikan ke saya. Kayak siapa yang menyuruh Pak Pras ngelakuin itu. Atau mungkin aja ada orang yang terlibat di dalam kebakaran itu. Kayak Mas Rangga, mungkin? Kenapa lu tega nuduh gue sebagai orang yang sudah menyebabkan rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Gue tahu lu disayang sama papa. Dan gue emang gak suka dibanding-bandingkan sama orang lain, termasuk sama lo. Terus, gue harus sejahat itu sampai membakar rumah sakit dan mengancam nyawa orang lain. Bahkan sampai mau membahayakan nyawa Yasmin juga. Emang gue setega itu? Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Puas? Mama? Mama yang sudah meminta Pak Pras untuk membakar rumah sakit? Ya. Buat apa Mama berani melakukan tindakan senekat itu, Ma? Mama melakukan semua ini demi kamu, Rangga. Biar Papa tahu, Romeo itu gak becus ngehandle rumah sakit. Harusnya kamu terima kasih dong sama Mama. Karena sekarang Romeo kena batunya. Satu-satunya cara untuk menjauhi Yasmin dari Romeo itu adalah dengan merusak image Romeo di depan Yasmin. Tapi gimana caranya? Kelihatannya mereka susah untuk dipisahin. Ya Mbak Bella, kenapa? Maaf Pak Rangga, Kayla mau dijemput sama Bapak katanya. Mbak, aku mau teleponan sama Papa. Yaudah, boleh. Papa, jemput aku, Pak. Halo sayang, kok minta dijemput sayang? Sayang dengerin, Papa itu masih di kantor, Papa masih kerja. Bukannya kamu udah ditemenin sama Mbak Bella? Aku nggak mau, Pak. Aku bosen. Aku pengen main di kantor Papa. Kok bosen? Sayang gini loh, kan kamu sendiri bilang katanya kamu suka banget ditemenin sama Mbak baru namanya Mbak Bella. Toh juga nanti kamu pulangnya diantar juga kan sama Mbak Bella. Tapi aku pengen ketemu sama Tante Pri. Aku kangen banget, Pak. Ya udah sayang kalau gitu Papa jemput ya. Beneran ya, Pak? Aku tungguin lah. Iya, pasti Papa jemput kok. Kamu tunggu aja. Asik, makasih ya, Pak. Ya udah, bye-bye sayang. Papa? Papa mau kemana? Papa kan belum pulih, istirahat dulu lah. Apa Papa mau ke rumah sakit? Lihat press conference aku sama Romeo. Enggak, Lisa. Papa mau pergi sebentar. Enggak lama. Mau kemana, Pa? Papa jangan aneh-aneh, Papa masih pucat gitu loh. Gak usah khawatir. Papa nggak apa-apa. Ya, nanti Papa pulang sebentar aja. Yuk, Pak. Hati-hati ya, Pa. Papa mau kemana sih? Kenapa nggak mau ngasih tahu? Nyebelin banget. Aku kan jadi khawatir. Kamu kayaknya lagi happy banget deh, Dok. Enggak, biasa aja. Biasa dari mana? Dari tadi aku ngeliatin terus kamu kayak gitu, kayak kamu lagi happy banget deh. Karena jalan sama aku ya. GR kamu. Gak happy? Biasa aja, berarti kamu gak happy dong nganterin aku. Iya. Aku seneng kok bisa nganterin kamu.
Kayaknya Yasmin juga seneng banget jalan sama aku. Apa dia juga punya perasaan yang sama? Tapi rasanya nggak mungkin. Yasmin kan cuma anggap aku sebagai sahabat, nggak lebih. Mbak, aku mau beli bunga ini 2 ya. Oh, boleh. Ya. Terima kasih. Bunganya bagus-bagus. Yang mana lagi ya, Dok ya? Kamu kenapa? Cantik. Aku cantik. Maksudnya bunganya pada cantik-cantik semua. Ini juga cantik nih. Ini juga bunganya bagus. Mbak, saya boleh pesen yang 2 ini juga nggak? Nanti langsung ditotalin ya. Ini juga bagus. Ada lagi yang kamu suka? Ada. Mbak. Kamu ini kalau ngerjain aku seneng banget deh. Sebenarnya yang lebih pantas untuk dia. Astaga Yasmin, kamu cantik banget. Diam. Kita itu nggak pernah punya foto berdua. Assalamualaikum, Bu. Ya. Yasmin datang hari ini. Yasmin kau udah janji sama ibu, sama ayah. Yasmin akan cari orang yang udah buat ibu sama ayah kayak gini. Mereka harus bertanggung jawab. Yasmin akan cari sampai ketemu ya. Tapi ibu sama ayah nggak usah khawatir. Yasmin nggak sendirian kok. Ada Dokter Romeo yang siap untuk bantuin Yasmin sekarang. Om sama Tante tenang di sana ya. Saya pasti akan bantuin Yasmin semaksimal mungkin. Apapun itu, akan aku lakukan demi Yasmin. Walaupun nantinya Yasmin akan benci sama aku. Begitu dia tahu bahwa Heru adalah ayah kandungku.
Yasmin, sebentar ya. Halo Lisa. Romeo, kamu di mana? Ini udah jam berapa? Kamu lupa ya hari ini ada press conference di rumah sakit? Udah rame banget loh, orang-orang wartawan juga udah pada datang. Ya aku bentar lagi jalan ke situ kok. Ya udah cepetan ya. Kamu tenang aja ya. Aku pasti ke situ. Kamu udah selesai, Yasmin? Kenapa? Dokter buru-buru ya? Aku sih masih pengen di sini. Aku anterin kamu aja ya sekarang ke kantor. Setelah aku anterin kamu, aku harus ke rumah sakit. Toga dokter langsung ke rumah sakit aja, nanti aku bisa pulang sendiri. Kamu yakin? Kamu nggak apa-apa sendiri? Aku nggak apa-apa kok. Udah dokter duluan aja, dokter pasti buru-buru. Ya udah kalau gitu, aku duluan. Tapi kabari ya, kalau kamu udah sampai kantor. Kamu tunggu sini ya. Tapi kan Pak, Bapak masih sakit Pak. Biar sekalian saya temenin aja ya Pak ya. Nggak usah, saya sendirian aja. Ya sudah kalau begitu. Tunggu sini ya. Baik Pak. Bu, ya, sebentar lagi jam isyarat kantor udah selesai. Maaf ya, Yasmin harus balik lagi ke kantor. Tapi Yasmin janji Yasmin akan main lagi ke sini. Pokoknya ibu nggak usah khawatir ya sama Yasmin. Yasmin akan jaga diri baik-baik. Yasmin. Kok kamu di sini? Kamu ziarah ke makam siapa? Yasmin. Kok kamu di sini? Kamu ziarah ke makam siapa? Saya lagi ziarah ke makam ibu sama ayah saya. Gawat nih, bahaya kalau sampai Pak Bas sampai ngeliat nama asli orang tuaku. Soalnya Pak Bas juga termasuk petinggi Cakradinata. Pak Baskara kok bisa ada di sini? Bukannya Pak Baskara lagi sakit? Enggak, sekarang saya udah mendingan. Terima kasih, karena berkat kamu saya bisa selamat. Maaf,
Saya lupa juga sampai nggak kesampean ngucapin terima kasih sama kamu kemarin. Iya Pak, nggak apa-apa, saya ngerti. Saya juga senang bisa nolongin Pak Baskara dengan cepat waktu. Itu tanaman aglonema kamu yang taruh situ? Iya Pak. Ya Allah, jangan sampai Pak Bas ngelihat nama orang tuaku. Aglonema. Aglonema ini mengingatkan aku ke Ratih, istri Yoga, sahabatku. Maaf aku terlambat. Kita langsung berangkat sekarang kan? Pak. Romantis banget sih. Itu buat Mama ya. Kita kan mau ke ulang tahunnya Rati. Bukan. Itu aku mau jadiin hadiah untuk Ratih. Karena tadi kata sekretarisku, istrinya Yoga itu suka banget sama aglonema. Jadi makanya aku suruh anterin aglonema itu ke sini. Oh gitu. Kamu suka ya? Gini, nanti abis kita pulang dari sana, aku beliin aglonema yang jauh lebih cantik. Iya, nggak apa-apa. Seandainya di malam kecelakaan itu kamu tidak membawa anakmu, pasti anak itu masih hidup sampai sekarang. Aku bisa membesarkan dia dan menyayangi dia seperti anak kandungku sendiri. Tapi sayangnya kamu beserta anak istrimu ikut meninggal dalam kecelakaan itu. Aku benar-benar kehilangan kamu juga. Maaf Pak. Pak Baskara. Maaf. Tadi saya jadi terbawa nostalgia karena dulu ada kolega saya. Dia suka banget sama tanaman aglonema. Yasmin, saya jalan dulu ya karena saya harus mampir ke makam teman saya yang baru berpulang. Iya Pak. Untung aja, Pak Bas nggak ngeliat nisan ibu sama ayah. Aku takut kalau Pak Bas sampai tahu nama orang tuaku itu Rati sama Yoga. Ya Alicia. Halo Ma, bentar lagi aku mau mulai press conference berdua sama Romeo buat klarifikasi soal kebakaran rumah sakit. Alicia, ingat pesan Mama. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Hati-hati kalau bicara. Yang ada nanti, kamu semakin dihujat sama netizen. Ngerti kan? Iya Ma, aku ngerti. Mama nggak datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Buat apa Mama ke rumah sakit? Ih, Mama kok gitu sih? Kok support aku? Lagi pula ini kan konferensi pers biasa. Buat apalah Mama di sana? Nggak perlu. Iya, ya udah deh. Ya udah ya sayang ya. Mama tutup teleponnya, Mama lagi sibuk. Oke. Ma, bentar deh. Kenapa sayang? Emangnya Papa udah sehat banget ya?
Memangnya kenapa? Soalnya tadi pas aku mau berangkat kerja, Papa juga mau pergi. Kemana perginya? Aku nggak tahu, Mah. Papa nggak bilang apa-apa. Kamu nggak nanya Papa kemana? Maaf Mbak Alisa, kita harus siap sekarang ya. Oh ya, sebentar ya. Ma, aku siap-siap press conference dulu ya. Bye. Halo? Alicia? Halo? Alicia? Hah, malah dimatiin lagi. Kemana ya Mas Baskara? Kan dia masih sakit. Kok malah pergi? Selamat siang, Bapak Ibu. Pak. Saya nggak menyangka kalau Pak Baskara Cakradinata akan datang ke pemakaman kakak saya. Saya mohon maaf, Pak, Bu. Karena saya baru mendengar kabar kalau Akbar sudah berpulang. Nggak apa-apa Pak Bas. Makasih banyak sudah menyempatkan datang ke pemakaman Akbar. Kalau boleh saya jujur, Pak, Bu. Saya bersaksi Akbar ini adalah orang yang sangat baik. Saya mendoakan agar Akbar bisa diterima di tempat yang paling mulia. Dan seluruh keluarga juga bisa diberikan keikhlasan. Makasih doanya ya Pak. Alhamdulillah kakak saya masih punya teman sebaik Bapak. Mungkin juga waktuku udah gak lama di dunia ini. Aku pasti akan menyusul yoga suatu saat nanti. Kok aku ngerasa ada sesuatu ya sama makam itu. Aneh. Kenapa aku nggak kenal sama orang tua Yasmin, tapi kenapa aku ngerasa akrab ya sama dua makam ini? Ya, halo. Iya, Ma. Pak, Papa ini di mana sih? Kok pergi? Papa kan lagi sakit. Pak, please deh. Papa tuh harus aware dengan kesehatan Papa sendiri. Aku lagi di kuburan. Ada temen deketku meninggal, jadi aku harus ziarah ke makamnya. Bener, Papa pergi ke kuburan. Bukan ke tempat selingkuhan Papa atau perempuan lain. Terserah kamu lah. Nggak ada gunanya ngomong sama kamu. Kok malah dimatiin sih? Belum selesai bicara malah dimatiin. Udah, kamu tenang ya. Gak usah emosi. Kan ada aku di sini. Oke? Ya. Udah saya.
Hasil investigasi dari tim kami, penyebab kebakarannya itu karena korsleting listrik. Apa ada kompensasi, Pak? Kami dari Yudhistira Hospital memberikan kompensasi kepada korban kebakaran. Dan kita juga akan memberikan free layanan kesehatan juga kepada para korban. Kami dari Yudhistira Hospital, mewakili Cakradinata Group, meminta maaf sebesar-besarnya kepada para korban. Apa ada kemungkinan kebakaran ini unsur sabotase? Kan Yudhistira Hospital lagi viral karena liputan sebelumnya. Apa karena reputasi meningkat dan pesaing bisnis gak terima terus bikin kebakaran itu? Kami tidak mau berasumsi, tapi untuk sementara waktu, fakta yang kita temukan itu penyebabnya adalah murni karena korsleting. Pras, kamu cari tahu sampai di mana kecurigaan Romeo kepada kamu. Kamu harus lidiki, dia tahu apa aja tentang kamu. Siap, sayang. Pras, ini kan di kantor. Nanti kalau ada yang lihat bahaya. Ajeng, suami kamu kan lagi nggak ada. Siapa sih yang berani masuk ke ruangan kamu, kecuali suami kamu? Tapi kita harus hati-hati, Pras. Hati-hati. Oke, aku bakalan selidikin Romeo. Hati-hati ya. Ingat, ini masalah nggak main-main. Bukan masalah sepele ini. Oke? Oke, kamu tenang aja. Aku bakal ngelakuin dengan baik. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Terima kasih atas laporannya. Baik Bapak, sama-sama. Nyari anak Ratih itu bener-bener nyusahin ya. Belum lagi gue harus matahin kecurigaan Romeo atas kebakaran rumah sakit. Gue harus cari tahu nih. Romeo tahu apa soal itu? Berarti orang yang dipanggil Bapak itu yang nyuruh semua karyawan nyerahin kakak sama akte kelahiran. Bapak. Jangan-jangan orang yang dipanggil Bapak itu adalah Pak Baskara. Tapi bagaimana cara mastiin soal ini? Tante Peri! Kayla! Halo! Tante, aku kangen banget sama Tante Peri. Tante juga kangen banget sama Kayla. Kayla itu ngambek. Katanya dia mau ketemu sama Tante Perinya, ya kan? Sampai ada yang ngambek loh, karena pengen ketemu Tante Peri. Udah lama gak ketemu ya? Iya, Tante. Kamu gimana kabarnya, sehat? Sehat, Tante. Tante juga kan? Alhamdulillah, Tante sehat. Gimana Kayla? Happy nggak ketemu sama Tante Peri? Iya, Pak. Aku happy banget. Oh iya Yasmin, saya baru inget. Saya itu ada jadwal untuk ngecek ke proyek. Tapi karena ada Kayla, saya jadi bingung. Boleh nggak? Saya minta tolong sama kamu nih. Tolong anterin Kayla ke rumah. Bisa nggak ya? Kebetulan banget. Ini bisa jadi kesempatan besar buat aku. Supaya bisa cari tahu langsung dari sumbernya soal keluarga Cakradinata. Boleh Pak,
Nanti saya anterin Kayla pulang. Nanti saya pesenin taksi online. Oh nggak usah, nanti pakai driver kantor aja. Ah, oke. Ya udah, kalau gitu saya antar ke depan ya. Kebetulan supir udah nunggu. Iya, Pak. Ayo. Ayo. Mbak Alisha, apa peran Mbak Alisha sebagai orang yang mempromosikan nama Rumah Sakit Yudhistira dalam musibah kebakaran ini? Pastinya saya akan tetap meyakinkan masyarakat untuk mempercayai Rumah Sakit Yudhistira sebagai rumah sakit terbaik. Jadi mereka yang perlu berobat atau perlu dirawat di rumah sakit ini tidak perlu takut lagi, karena pastinya kami akan meningkatkan keamanan agar kejadian kebakaran tidak akan terjadi lagi. Ngomong-ngomong, Mbak Yasmin kemana ya, Mbak? Kok nggak kelihatan? Dengar-dengar Mbak Yasmin sempat kejebak kebakaran. Yasmin baik-baik aja. Dia lagi kerja di kantor Cakra Dinata, makanya nggak bisa datang hari ini. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Titip salam ya Mbak buat Mbak Yasmin. Iya, nanti saya sampaikan. Apaan sih nih wartawan? Kok pada nanyain Yasmin? Nggak penting banget, bikin kesel aja. Oh iya Mbak, Mbak Yasmin sama Dokter Romeo kayaknya cocok deh. Kemarin kan sempat viral kan? Iya Mbak, kapan kapelan lagi tuh? Dirga. Gue baru mau nyamperin ke ruangan lu. Gimana lo? Udah dapat informasi soal Pak Pras? Lu yakin mau ngomongin di sini? Kita cari tempat lain aja lah. Nanti ada yang denger lo. Gue gak punya waktu. Gimana? Gue udah cek soal si Pras ini. Profilnya semuanya bersih. Nggak ada yang aneh. Gue juga udah cek semua latar belakang pendidikannya dia. Dan nggak ada kejanggalan sama sekali. Dan juga dia nggak ada catatan kriminal atau kejahatan apapun. Tapi menurut pengalaman gue tuh gak bisa dijadiin patokan. Orang jahat seperti mereka tuh pinter untuk nge-cover catatan kriminal mereka. Kita harus tetap waspada sama orang seperti itu. Iya, gue setuju sama pemikiran lu. Gue juga mikirin hal yang sama soal si Pras ini. Tapi Ron, intinya, lu harus hati-hati dan waspada lagi. Apalagi sekarang lu udah tinggal bareng lagi sama keluarga lu. Ya lu benar. Gue berutang budi sama keluarga Cakra Dinata. Karena gue dibesarin sama mereka, gue dirawat sama mereka sampai gue bisa sesukses sekarang. Gue sayang sama mereka, cuman gue tuh ngerasa kalau mereka tuh nyebar rahasia sangat besar. Gue harus bisa ungkap itu. Yaudah, intinya gini, gue tetap minta tolong sama lo, tolong selidikin bokap gue, Hero. Dan cari tahu juga siapa yang udah nusuk bokap gue sampai dia meninggal. Sama satu lagi. Tetap cari tahu soal Pak Pras. Siap. Gue akan selidikin terus. Ya. Thanks ya. Sayang, nanti jangan ngerepotin Tante Yasmin, oke? Kamu harus nurut sama Tante Yasmin, gak boleh nakal. Ya, Pak. Yaudah, kalian hati-hati ya. Dadah, Pak. Dadah. Misi, Pak. Ya. Cuman Kayla yang bisa bikin Yasmin jadi luluh. Dan mudah-mudahan kedekatan mereka berdua bisa membuat aku semakin dekat sama Yasmin. Romeo! Kamu habis dari mana sih? Kenapa ngilang? Aku habis dari ruangan aku. Aku bete banget. Tadi aku dikerubungin wartawan, tapi mereka semua malah nanyain Yasmin. Untung udah pada bubar. Tapi aku nggak ngeliat ada mama sama papa. Mama katanya nggak mau datang, dia lagi di kantor. Terus papa ngeyel banget. Lalu aku udah suruh jangan keluar rumah, tapi tadi dia malah mau keluar rumah. Maksud kamu? Iya, tadi pagi pas aku mau berangkat ke sini, papa itu lagi mau pergi. Tapi aku tanya mau kemana, papa nggak mau ngasih tahu. Papa bikin aku khawatir aja. Nggak tahu deh sekarang papa lagi di mana. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi sih? Ya karena tadi mepet banget waktunya, acaranya udah mau mulai pas kamu datang. Kamu kan tahu sendiri kondisi papa tuh belum stabil. Papa masih lemes.
Ya udah mending kamu aja deh yang ngomong ke papa. Pak, Bapak kenapa, Pak? Apa perlu saya antar ke rumah sakit sekarang, Pak? Enggak perlu. Ya udah, Pak. Ya, Rom. Halo, Pak. Papa di mana sekarang? Papa tuh masih lemes, belum boleh keluar-keluar. Iya, nih Papa rasanya kok agak lemes dan kayak agak sesak di napasnya. Papa di mana sih sekarang? Sekarang udah on the way ke rumah kok. Kita ketemu di rumah ya, Rom? Ya udah nanti aku cek kondisi Papa di rumah aja ya. Iya. Hati-hati di jalan. Pak, lebih cepat lagi dong. Baik, Pak. Aku harus pulang sekarang. Papa tuh udah on the way ke rumah. Aku mau ngecek kondisi Papa di rumah. Papa kenapa? Papa sesak nafas. Ya udah aku ikut kamu pulang deh. Yuk. Mbak Alisa tunggu. Kenapa? Ini ada yang harus diurus soal Mbak sebagai model di rumah sakit ini. Harus sekarang banget. Saya mau pergi. Iya Mbak, ada beberapa dokumen yang harus dibaca ulang dan ditandatanganin sekarang. Dadah aja. Saya lagi urgent banget ini. Alisa, kamu urus dulu kerjaan kamu ya. Aku pulang dulu. Soalnya Papa udah nungguin nanti. Takutnya kalau aku nungguin kamu malah kelamaan. Ya udah. Saya tinggal dulu ya. Papa sekarang lagi sakit. Baik dok, hati-hati. Ya. Mari Mbak Alisa. Hai Kayla. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak, saya permisi dulu ya, mau langsung balik ke kantor lagi. Ya. Tante, ayo kita masuk. Iya sayang. Ini kamar aku Tante. Kita mainnya di sini ya. Kamarnya bagus banget, kamarnya warna pink. Emang mau main apa sama Tante Peri? Mau main masak-masakan, main ural tangga, main boneka, main Barbie, sama main apa lagi ya? Kok banyak banget mau mainnya? Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya Tante? Kayla harus mandi dulu. Kan habis dari luar. Habis pulang sekolah harus mandi dulu, bersih-bersih dulu baru kita main. Siap Tante Peri. Aku mau mandi dulu ya. Tante tunggu sini. Gak mau Tante temenin aja, Tante bantuin? Aku bisa sendiri Tante. Ya udah, oke deh. Nah, mandi dulu. Ini kesempatan yang bagus untuk aku cari tahu kayak gimana sebenarnya keluarga ini. Siapa bapak yang dipanggil kepala HRD? Pak. Bentar, buka sepatu dulu. Aduh. Papa kan belum fit. Kenapa Papa malah keluar rumah sih? Iya, tadi Papa pikir kan Papa mau keluar sebentar aja. Karena Papa harus ke pemakaman teman Papa. Yaudah sekarang Papa istirahat ya. Mas Hanif makasih ya. Sama-sama Mas. Kalau ada perlu apa-apa, tinggal panggil saya aja Mas. Dan nunggu di depan ya. Baik. Mari. Ya, makasih. Ini yang aku khawatirin, Pak. Papa itu belum sepenuhnya sehat. Harusnya Papa di rumah aja. Nggak mungkin, Rom. Nggak mungkin Papa sampai nggak hadir ke pemakaman sahabat Papa sendiri. Iya, aku tahu. Tapi kalau sampai Papa begini kondisinya, aku juga yang sedih, Pak. Yaudah, sekarang Papa minum obat deh, biar sakitnya berkurang.
sekarang papa istirahat, jangan kemana-mana. Bentar lagi gue panggil dokter ya, buat ngecek kondisi papa. Oke, makasih. Udah mateng, matiin. Setelah masak, taruh deh. Tuh, ya udah jadi nih kentang gorengnya. Tante Peri suka masak juga gak? Tante Peri suka? Biasanya kalau misalkan di rumah Tante Peri itu masakin nasi goreng, ayam goreng, capcay. Terus Tante Peri suka yang pedes-pedes, jadi Tante Peri suka bikin sambal. Wah, Tante hebat banget. Kayak chef yang ada di TV-TV. Bisa aja kamu. Kayaknya timingnya pas nih. Sekarang aku cuma berduaan sama Kayla. Aku bisa manfaatin situasi ini buat nanya-nanya ke Kayla tentang orang-orang yang ada di rumah ini. Oh ya, Kayla biasanya kalau di rumah main sama siapa? Aku main sendiri, Tante. Loh, emang papa, oma, opa, sama Tante Alisa nggak nemenin? Enggak, Tante. Aku jarang ketemu sama opa, Tante Alisa, oma kan pada sibuk. Makanya ya udah aku main sendiri deh. Tapi kan kalau misalkan sarapan, makan siang, makan malam, atau hari libur, emang masih nggak bisa nemenin juga? Jarang banget, Tante. Kan pada sibuk. Berarti semua orang di rumah ini sibuk sama urusannya masing-masing. Percuma dong kalau aku nanya Kayla. Tadi kayaknya ada yang minta Tante Peri bacain buku cerita deh. Mau, Tante? Ayo kita baca buku cerita. Bener? Mau? Ya udah. Buku ceritanya di mana biar Tante ambil? Aku punya, Tante. Aku sering dibeliin sama opa. Banyak dong bukunya. Tapi karena udah nggak muat di kamar aku, jadinya opa taruh di ruangan kerjanya. Kita ambil di sana aja, Tante. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Tante. Ayo. Ayo. Ini ruang kerjanya opa, Tante. Kita masuk yuk, Tante. Ayo. Gue harus cepat-cepat ngecek kamarnya Romeo. Siapa tahu dia megang bukti keterlibatan gue pas kebakaran. Terus dia simpan di kamarnya. Enaknya kita baca buku tentang apa ya, Tante? Terserah Kayla. Atau enggak, kita baca buku yang Kayla belum pernah baca. Jadi kita bisa baca bareng-bareng sampai selesai. Oke, Tante. Ya udah, kamu cari mana buku yang belum kamu baca. Maafin Tante ya, Kayla. Tante nggak bermaksud manfaatin kamu kayak gini. Tapi Tante nggak punya pilihan lain. Kayaknya aman. Aku nggak lihat ada CCTV yang dipasang. Jadi aku bisa geledah tempat ini diam-diam.
Mungkin di laci ini ada petunjuk yang aku cari. Oke, detak jantung papa udah sedikit membaik. Tapi tetap aja, aku masih belum bisa izinin papa untuk keluar-keluar. Jadi papa masih harus bed rest. Kondisi papa masih tetap harus dipantau. Iya, papa sih ngerasanya udah baik-baik aja. Karena kan tadi papa pikir papa cuman ya mampir melayat teman papa sendiri, gitu aja. Tetap aja, Pak. Aku nggak mau sampai papa kenapa-napa. Sebenarnya kalau tadi papa minta tolong sama aku juga pasti bisa bantuin. Aku bisa mewakili papa ke pemakaman. Enggak. Papa nggak biasa nitipin orang untuk ngelayat. Apalagi yang dilayat itu teman papa sendiri. Rom. Kamu tahu, tadi itu waktu papa ke pemakaman, kamu tahu papa ketemu siapa? Papa ketemu Yasmin. Terus papa baru tahu, kasihan juga dia. Ternyata ayah sama ibunya udah nggak ada ya. Iya, Pak. Ayahnya Yasmin itu meninggal pas Yasmin masih bayi. Sedangkan ibunya itu baru-baru ini meninggal. Dulunya almarhumah ibunya pasien aku, Pak. Oh. Berarti kamu lumayan sering dong ketemu? Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Siapa nama ibunya? Nama ibu Yasmin itu... Bentar. Pak, aku permisi dulu ya. Oh iya. Ya, halo. Iya. Ya, saya lagi istirahat sebentar di rumah. Ya, nanti kamu kabarin aja. Ya. Oke. Nggak ada apa-apa. Dokumen nggak penting. Mules lagi.
yakin. Tadi ada orang di kamar gue. Ini kenapa laci gua kebuka begini? Perasaan terakhir masih tertutup rapat. Ada yang baca nggak ya hasil tes DNA gua? Tapi harusnya sih posisinya masih kayak semula. Harusnya aman lah ya. Gue baru aja pindah ke rumah ini. Masa udah ada penyusup aja sih? Lebih baik gue nyimpen amplop itu di brankas rumah sakit. Biar lebih aman. Aku yakin, semakin lama Yasmin dan juga Kayla menghabiskan waktu bersama, mereka akan semakin dekat. Dan aku harus bisa memanfaatkan momen ini sampai aku benar-benar mendapatkan Yasmin. Di sini juga nggak ada petunjuk apapun yang mencurigakan soal Pak Baskara. Gimana lagi aku cari? Ada album foto. Ini mungkin bisa jadi petunjuk. Kamu ngapain sih manjat-manjat segala? Tadi aku mau ambil buku yang di atas. Ya kalau misalkan mau ngambil buku yang di atas, bilang sama Tante Peri biar Tante Peri ambilin. Untung aja Tante Peri ngeliat. Kalau Tante Peri nggak lihat gimana? Kamu jatuh sayang. Dan kalian jangan kayak gitu ya. Sini, kamu duduk sini, duduk sini. Duduk sini ya. Kamu mau yang mana? Yang ini? Ini? Ya, Tante. Oke. Gara-gara aku sibuk sendiri nyari petunjuk soal Pak Baskara, Kayla hampir jatuh. Suara apa itu ya? Siapa sih lagi di kantor Papa? Ya, Tante. Yaudah, kau pegang, Tante beresin dulu ya. Maaf ya, Tante. Jadi berantakan. Makanya tapi lain kali jangan kayak gini lagi ya. Ya, Tante. Yasmin. Kamu ngapain di sini? Aku di sini karena tadi aku nganterin Kayla, aku disuruh sama Pak Rangga. Aku anterin Kayla, terus habis itu Kayla ngajakin aku main, terus dia minta aku untuk bacain buku. Terus ini kenapa bukunya pada berantakan semua? Tadi pas Kayla mau ambil buku yang di atas, tapi aku nggak sengaja jatuhin. Emang kamu mau ambil buku yang mana sih? Ini udah diambil sama Tante Peri. Tante Peri?
Siapa Tante Peri? Aku dipanggil Tante Peri sama Kayla. Aku baru tahu panggilan kamu Tante Peri. Soalnya Tante Peri baik sama aku, Om. Oh gitu. Ya emang cocok sih namanya, Tante Peri. Soalnya Tante Peri emang baik. Tante Peri. Awas kamu ya, lihat aja nanti. Tante Peri, ini beres-beresin dulu ya. Udah aku bantuin. Kayla, Papa udah pulang. Kayla. Kemana ya Kayla sama Yasmin? Kayla. Yasmin, kamu dengerin aku. Untung aja yang mergokin kamu tuh aku. Coba kalau Alisa atau Mama, itu bisa beda ceritanya. Iya, maaf. Kenapa Yasmin ada di ruang kerja Papa ya? Bisa-bisa dia nemuin sesuatu tentang Om Yoga. Kayla, kita mainnya di luar aja ya. Ya, Om Romeo. Romeo. Ngapain lu di sini? Papa udah pulang? Udah sayang. Kok kamu di ruang kerjanya Opa bukannya harusnya main di kamar kamu aja? Kayla nyari buku cerita yang baru. Kan yang di kamar udah lama. Bapak jangan marah ya. Enggak kok sayang, Papa nggak marah. Sini peluk. Sia-sia. Aku minta Yasmin untuk nemenin Kayla kalau ada Romeo di sini juga. Ya udah kalau gitu Pak Rangga, Bapak kan juga udah pulang, ini juga udah malam. Saya pamit pulang ya. Ya. Makasih ya Yasmin, kamu udah nganterin Kayla pulang dan udah ngajak dia main. Sama-sama Pak. Tante Peri, kapan-kapan kita main lagi ya? Iya sayang, kapan-kapan kita main lagi ya. Biar aku anterin kamu pulang ya, Yasmin. Biar gue aja yang nganterin Yasmin pulang. Soalnya gue udah ngerepotin dia. Mas Rangga mendingan nemenin Kayla tidur aja. Ini udah malam. Kasihan dia udah ngantuk. Bukannya lo harus jagain Papa ya? Takutnya Papa kenapa-napa, dia butuh obat atau gimana? Papa udah tidur. Dan gue udah ngasih obat ke Papa. Jadi sekarang gue bisa tinggal sebentar. Gue mau anterin Yasmin dulu. Mendingan saya pulang sendiri aja. Yasmin jangan. Papa di rumah aja, Pak. Nemenin Kayla tidur. Kayla pintar ya. Biar Om Romeo ya anterin Tante Peri pulang. Oke Om Romeo, jagain Tante Peri ya. Pasti dong sayang. Tante Peri pasti bakalan aman sampai ke rumah dan gak bakalan lecet kalau sama Om Romeo. Oke? Kamu tidur ya? Ya udah kalau gitu. Pak, saya permisi ya. Kayla, sampai ketemu lagi. Dadah Tante Peri.
Yasmin, lain kali kamu jangan masuk lagi ke ruang kerja papa ya, walaupun kamu diajak sama Kayla. Kalau papa, mama, atau Mas Rangga mergokin kamu, ataupun Alisa, itu nanti bisa panjang ceritanya. Kamu pasti bakalan dicecer banyak pertanyaan. Iya dong, maaf ya aku nggak mikir panjang. Ya tapi untung aja ada Kayla, jadi tadi Mas Rangga nggak begitu curiga sama kamu. Tadi aku pikir ya ini kesempatan buat aku cari tahu soal Pak Bas sih, Dok. Maksudnya? Papaku kenapa, Yasmin? Itu karena aku dengar dari HRD bilang sebut Bapak. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Baik Bapak, sama-sama. Sebentar ya sini. Jadi maksud kamu sebutan bapak itu papa aku? Ya aku curiga sih begitu. Tapi masalahnya pas aku cari tahu di ruangannya Pak Baskara, aku nggak nemuin apa-apa. Yasmin lagi nyari sosok yang dipanggil bapak itu. Tapi siapa dia sebenarnya? Berarti benar ada petinggi Cakradinata yang sedang mencari jejak keberadaan Tante Ratih dan anaknya. Petinggi itu pasti orang yang sama dengan orang yang menyuruh Pak Heru untuk menghabisi ayahnya Yasmin. Dok, kamu kenapa diam? Entahlah. Aku juga nggak tahu Yasmin. Aku nggak berani ngebayangin kalau emang papa ngelakuin itu. Ya aku tahu selama itu papa tuh orang yang penyayang. Ya aku tahu papa itu orangnya sedikit keras, tapi sebenarnya dia tuh penyayang, Yasmin. Aku juga masih menduga-duga sih, soalnya HRD kan cuma bilangnya Bapak, dan aku nggak tahu Bapak itu siapa. Iya, tapi kan sebutan Bapak itu bisa berarti siapapun kan? Iya, maaf ya Dok kalau misalkan aku buat kamu jadi berpikir Pak Baskara pelakunya. Karena aku juga masih belum menemukan bukti. Kamu jangan ngomong gitu, Yasmin. Kita kan udah komitmen dari awal. Kita bakalan mengungkap kasus ini bersama-sama. Yasmin? Yasmin, kamu gak apa-apa? Enggak. Aku gak kenapa-napa kok, Dok. Syukurlah. Maaf ya. Bagaimana? Aku udah cek kamarnya Romeo, tapi aku nggak menemukan apapun di kamarnya Romeo. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau sampai Romeo menemukan keterlibatan kamu, habis kita nih, habis. Tapi aja, aku sempat ngebuka paksa laci yang ada di kamarnya Romeo. Aku belum sempat buka, dan aku hampir ketahuan. Karena Romeo mendadak masuk ke kamarnya. Gimana? Ya, untungnya aku berhasil kabur. Satu lagi aja, Romeo itu lebih cerdik dari apa yang kita duga. Dia orangnya detail, teliti, dan dia selalu memperhatikan hal sekecil apapun aja. Itulah Romeo. Pasti Romeo akan mencari tahu terus tentang kebakaran itu. Dia bukan laki-laki bodoh yang cuma diem aja. Terus, apa rencana kita sekarang? Aku punya rencana. Kamu dengar baik-baik. Rencana ini sewaktu-waktu kita gunakan kalau Romeo memojokkan kamu.
Tadi aku main sama Tante Pri, seru banget, Pak. Kalau hubungan Yasmin dan Romeo semakin kuat, pasti semakin sulit juga buat aku bisa dapetin Yasmin. Apalagi kalau sampai Romeo juga tahu Yasmin adalah pewaris Cakradinata. Dia pasti akan nempel terus ke Yasmin sampai dapat. Ih, Papa. Aku lagi cerita, Papa nggak dengerin. Awak, sakit. Tuh, Kang. Apa sayang, kenapa? Kamu tadi cerita apa? Ih, Papa. Nggak seru main sama Papa. Lebih seru main sama Tante Pri. Kamu sayang ya sama Tante Pri? Iya, Pak. Main sama Tante Pri itu seru banget. Tante juga baik. Aku sayang banget sama Tante Pri. Oh, jadi Yasmin kesini? Iya, tadi memang Yasmin kesini. Itu pun karena kakak yang minta untuk nganterin Kayla ke rumah. Soalnya tadi kakak ada meeting. Terus mana dia sekarang? Tadi Tante Pri diantar pulang sama Om Romeo. Yasmin, aku titip salam ya. Untuk Mbak Dia? Bukan. Untuk hamster lucu, Mimi Momo. Ini nanti aku salamin deh. Oke. Yaudah kamu langsung istirahat ya. Kamu juga langsung istirahat. Makasih udah anterin aku pulang dengan selamat. Ya, sama-sama. Gini kan, kita udah berteman lama kan. Jadi wajar dong kalau aku sayang sama kamu. Emangnya kamu nggak sayang sama aku sebagai teman? Cuma temen, Yasmin. Temen. Isi, Dok. Bos, kami mau lapor. Gimana? Ada kabar yang bagus? Kami sudah mencari itu perempuan, Bos. Pakai sketsa yang Bos kasih. Tapi kami belum dapat apapun, Bos. Iya bener, Bos. Kami juga sudah menyusuri area-area yang Bos suruh. Tapi kami belum menemukan orang yang sesuai dengan bentuk gambar, Bos. Kalian berdua cari sampai dapat orang yang gue mau. Paham kalian? Paham, Bos. Iya, Bos. Cabut. Iya, Bos. Siap, Bos. Pak Pras lagi nyariin siapa ya? Apa ini tugas dari Mama? Jangan-jangan rencana Mama kali ini masih berkaitan sama Romeo. Romeo, gimana kondisi Papa? Papa udah membaik kok. Katanya juga udah segeran. Malah tadi Papa bilang dia udah gak sabaran pengen masuk kerja. Bagus deh kalau kayak gitu. Romeo, mau kemana sih buru-buru banget? Kenapa? Semalam kamu pergi kemana sama Yasmin? Semalam aku nganterin Yasmin pulang. Nganterin pulang doang? Gak kemana-mana? Iya. Emang kenapa? Kamu kenapa sih perhatian banget sama Yasmin? Maksud kamu apa sih? Ya kamu perhatian banget sama Yasmin, aku gak suka. Gini, kamu denger ya. Semalam itu Rangga minta tolong Yasmin untuk nganterin Kayla pulang. Dan Yasmin nemenin Kayla tuh sampai malam. Masa aku tega ngebiarin Yasmin pulang sendirian malam-malam? Kamu suka ya sama Yasmin?
Halo. Rom, gue udah dapet info soal kematian Pak Heru. Serius? Ya serius lah, masa gue bercanda soal ini? Ya udah, biar enak ngobrolnya gimana kalau kita ketemu di rumah sakit? Oke, kita ketemu di rumah sakit. Gue jalan sekarang ya. Ya, gue juga baru mau on the way sekarang. Oke. Aku harus jalan sekarang. Aku duluan. Romeo, mau kemana? Kamu belum jawab pertanyaan aku, Romeo. Sebenarnya Romeo suka atau enggak sih sama Yasmin? Bingung deh. Setiap aku tanya pasti jawabnya selalu nganggep temen doang. Tapi ngasih perhatian udah kayak ngasih perhatian ke pacar. Awas aja kamu, Yasmin. Aku nggak akan biarin Romeo suka sama kamu. Ya masuk. Permisi Pak. Ya, kenapa? Ini ada titipan surat dari Mbak Ririn. Mbak Ririnnya nggak masuk, jadi cuma nitipin surat itu aja. Oh gitu. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi dulu ya. Ya. Padahal hari ini ada tamu penting dari proyek Taman Kota. Aku minta tolong siapa ya? Menurut cerita Kayla, keluarga Cakrinata sibuk sama diri mereka masing-masing. Mereka jarang berkumpul. Aku main sendiri, Tante. Emang Papa, Oma, Opa sama Tante Alisa nggak nemenin? Enggak, Tante. Aku jarang ketemu sama Opa, Tante Alisa, Oma kan pada sibuk. Makanya ya udah aku main sendiri deh. Yasmin. Iya Pak. Saya butuh bantuan kamu. Kau bisa nggak tolongin saya? Butuh bantuan apa ya Pak? Ini soal proyek taman rekreasi. Kau bisa bantuin saya nggak? Kebetulan Ririn nggak masuk hari ini. Saya harus ngapain ya Pak? Nanti tugas kamu jemput tamu perusahaan di bandara, terus antar dia ke hotel. Oke, itu aja. Karena dia ini salah satu tamu penting untuk proyek taman. Ya udah kalau gitu Pak, saya izin ke Mbak Alisa dulu ya. Nggak usah, biar saya aja. Saya ngomong nanti ke adik saya. Oke Pak, kalau gitu saya jalan dulu ya. Ya. Misi Pak. Ya. Ya, saya cek dulu kamarnya ya. Saya mau cek dulu fasilitasnya seperti apa. Silakan Mbak, di sebelah sana liftnya. Ternyata benar, kalau Bu Ajun dan Pak Pras selingkuh. Ya Allah, aku bener-bener gak nyangka. Ternyata Bu Ajun tega mengkhianati suami dan anak-anaknya sendiri. Aku bisa jadiin video ini sebagai peganganku. Pertama-tama aku harus kasih tahu Dr. Romeo. Aku harus kasih buktinya.